Sebut saja Clara. Iya, Clara ini mau bercerita tentang masa lalu. iya, betul masa lalu saya. Jadi masa lalu saya kayak semacam ada sedikit traumatik bagi saya juga ya. Jadi tuh, tapi traumanya itu sangat emang bener-bener apa ya, yang bikin saya mungkin satu dendam, kedua juga mungkin karena akibat yang mungkin tidak saya di luar dugaan saya gitu ya kan. Nah, terus yang kedua itu oleh dua orang lelaki yang mungkin berbeda orang dan berbeda masa dan waktu. Coba Nah, seperti apa? ya kejadiannya itu saya belum menikah ya kan, belum menikah. Itu pada zaman-zamannya saya tuh lagi sedang-sedang kayak bunga kembang bunga lah di desa itu gitu. Bukan di desa, Umur di berapa? kampung. Itu sekitar 20-an ya. Di kala itu saya memang menjalani sebuah hubungan dengan pacar saya. Itu sudah hampir setahun. Nah, mungkin di sekitar lingkungan saya itu memang banyak yang menyukai saya gitu ya. Nah, salah satunya sebut si A lah ya, si A. Nah, si A ini memang ini banget kayak over acting banget sama saya untuk menyukai saya, sampai sempat saya sudah mau nolak beberapa kali. Sempat saya sudah udah sampai kayak cewek itu jual mahal lah ya. Nah, si A ini memang udah tahu saya sudah punya pacar. Nah, sudah punya pacar tapi tetap dia tuh kekeh nggak mau, maksudnya tetap ngejar saya terus. Nah, pada akhirnya waktu itu saya pulang dari kerja, waktu itu sempat kerja dan kuliah. Waktu itu pulang kerja, ya, si A ini ngikutin saya pulang turun dari angkot. Nah, menuju angkot dan ke rumah saya kan lumayan tuh, mungkin ojek sekitar 20 ribuan lah ya kalau sekarang ini. Nah, itu ditawarin sama si A ini, Neng mau nggak AA anterin sampai rumah? Dia bilang, makasih, maaf. Gitu. Ayo Neng, sekali-sekali dong. Apa anterin ke rumah? Enggak, saya udah punya pacar. Saya bilang gitu kan, saya jawab jujur ya. Nanti pacar saya marah gitu. Terus berulang-ulang, dia tuh sampai nggak pernah ada lemahnya buat ngejar saya. Sampai pada akhirnya pernah ngomong dia gini, Neng, waktu itu Neng pulang dari kuliah kerja jam berapa? Pokoknya saya jutekin terus tuh. Nah, dia akhirnya sampai nungguin di gang, selalu nungguin saya, dan dia tahu jam-jam saya pulang dan berangkat. Terus dia juga ngelihat saya sama pacar saya itu suka boncengan motor, suka dijemput gitu kan. Mungkin dia agak cemburu atau gimana. Nah, waktu itu kebetulan dia ada sedikit tahu kabar kalau saya tuh ingin bertunangan sama pacar saya gitu kan. Nah, terus setelah dia udah tahu mungkin dari salah satu teman saya, waktu itu bener-bener nungguin saya katanya dari pagi sampai malam. Akhirnya saya malam jam berapa ya? Sekitar jam 10 malam pulang dari kuliah. Dibilang gini, waktu itu memang udah agak mendung cuacanya juga. Terus mendung mau hujan lah, dari situ pulang agak malam. Saya takut dong udah dimarahin orang tua jam 10 ke atas. Saya sebenarnya sudah udah takut lah. Biasanya kalau jam segitu saya nggak berani di atas jam segitu pulang ke rumah. Nah, terus dia nawarin lagi, ini udah malam, ayo anterin pulang, udah mau hujan juga. Gitu. Terus dia bilang, kata saya, enggak, saya udah ditungguin sama pacar saya di rumah. Bohong, si Neng mah selalu nolak saya melulu. Kenapa sih Neng? Kenapa sih kurang ganteng, kurang gitu. Kalau Neng mau nikah ya? Iya, saya mau tunangan. Ya Neng kok gitu, ya udah nikahnya sama saya aja ya katanya. Terus saya langsung ngomong, kamu punya apaan mau nikahin saya gitu ya. Ngaca dulu dong, pokoknya saya sampai sejutek-jutek ke dia, ngaca dulu dong kalau mau nikahin saya gitu kan. Punya apa, bisa bayar saya berapa mahar, segitu-gituin kan, kata saya gituin. Terus dia sampai narik saya, terus saya kayak saya tuh kalau kayak gitu kayak disepelein gitu, pegangan saya nggak suka gitu ya, ditarik sama dia. Tunggu, saya kayak orang kejar-kejaran, udah jangan lagi ngikutin saya ya, nanti
tunangan saya, calon tunangan saya marah kata gitu. Saya jutek dah pokoknya sama dia tuh bener-bener kayak kalau orang digodain Jijik gitu. jijik, jadinya bukannya ngerasa kayak seneng digodain tapi jijik gitu kan, risih gitu. Mungkin pas itu saya langsung pergi tuh jalan aja, terus mungkin dari situ tuh saya ngeludahin dia. Nah besoknya dia masih nggak putus asa, masih nungguin saya. Memang kebetulan saya juga emang berapa hari ini kan hujan begitu ya, terus dia nawarin lagi. Saya ada niat pengen minta maaf gitu dengan kemarin kejadian saya udah ngeludahin dia gitu dengan caci maki dia, menghina dia gitu kan. Pas pulang dari kerja sampai kuliah saya turun dari angkot, terus ada dia langsung nganterin. Nah terus, ayo Neng saya anterin gitu. Ya kok kayaknya saya karena merasa bersalah saya mau aja gitu. Nah terus saya dianterin tuh sama dia, itu udah sekitar jam 11 malam ya. Nah dari situ dia nganterin saya pakai motor sambil di jalan ngobrol gini. Neng kayak itu tuh saya juga udah capek lelah gitu. Neng saya mampir dulu ya ke warung mau beli rokok kata dia gitu. Ya udah saya juga agak lelah jadi kayak nggak terlalu fokus gitu. Ya udah saya berhenti. Ini mau minum kata gitu. Ya udah boleh tapi kok pas mau beli minum tuh agak lama. Saya nunggu di agak jauh dari warung gitu kan. Nah terus dia bawa tuh nggak lama bawa botol minuman. Gitu kan, tapi minumannya yang satu kayak model teh yang bisa tutup buka, yang satu dia yang kayak minuman kayak apa tuh UC gitu yang kuning-kuning yang agak seger jeruk gitu. Nah terus saya dikasih yang ada tutup bukanya gitu kan. Nah terus saya minum tuh aus gitu kan, saya minum. Nah sesuai jalan itu kok tiba-tiba saya agak sedikit kayak keleangan gitu, apa karena saya capek keleangan terus tahu-tahu Neng gitu ya. Udah berapa menit, Neng, kalau ngantuk pegangan A aja sini, pegang nggak Pak, daripada Neng jatuh. Saya nurut pegangan gitu kan, pegangan terus pas sampai apa namanya gang mana gitu ya saya kok kayak lupa ini kayak bukan rumah saya gitu ya, tapi saya nggak terlalu ya udah akhirnya dibawa tuh sama dia, tahu-taunya yang saya baru sadar tuh itu ternyata kosan dia gitu, kontrakannya dia. Nah pas saya tuh nggak tahu bener-bener itu nggak ingat apa-apa. Yang saya ingat itu abis setelah minum dan diboncengin sama dia saya udah ngantuk pegangan tangan di jaketnya. Terus udah gitu saya besok paginya itu baru inget lah ini saya tidur di mana gitu. Jadi nggak sadar. Nggak sadar tapi ya maaf ya ini jadi kayak agak sedikit ini tapi kok di sana saya ada sedikit berapa saya pikir lagi mens gitu ya. Bener-bener saya tuh saya bener-bener nggak sama sekali ingat itu kok mens gitu. Saya kaget marah tuh sama dia. Ini kamu bawa saya kemana gitu-gitu kan. Ya ampun pokoknya marah marah-marahnya. Dasar lo ya ngapain lo, habis ngapain gua lo ya gitu-gitu kan saya baru ingat tuh. Terus saya langsung pulang, nggak bawa jaket yang saya ditaruh di atas kasurnya dia gitu. Saya bawa tas, langsung pergi, saya pulang. Dia ngejar saya lari sekencengnya dia terus langsung naik angkot pulang sendiri gitu kan. Nah beberapa itu memang tunangan saya nyari-nyariin saya. Katanya semalaman kan biasa ditelepon, kalau pas pulang udah ngabarin, udah sampai rumah belum. Ini kayak lost contact, HP saya mati semua gitu. Pas paginya ditanyain kamu dari mana, saya juga kayak ketakutan ya gimana gitu, ngerasa berdosa bersalah. Saya pikir terus di pikiran saya tuh kayak ada aduh semalam gue diapain gitu-gitu deh, kayak ada semacam takut gitu ya kan. Terus juga sama orang tua juga ketakutan gitu karena merasa bersalah juga. Nah terus pas pulang sore saya dijemput sama pacar saya, terus saya kadang ngeblank gitu sama dia. Kamu kok bengong melulu gitu. Diem aja ditanyain kamu kenapa sih gitu-gitu, biasa ada masalah kata pacar saya gitu. Terus kata saya bilang enggak, saya kayaknya tunangan kita harus batal deh. Saya langsung kasih putusan gitu ngomong sama pacar saya, tunangan saya jangan, kita tunangan nggak usah jadi ya. Dia kaget, loh kenapa kata gitu. Enggak, saya masih mikir mau mikir apa masa depan gini kan gitu kan. Terus akhirnya dengan tanda tanya dia kok tiba-tiba gitu. Terus saya nggak mau dijemput lagi, udah kita putus ya. Tapi ini apa
tunangan saya tuh kayak penasaran ada apa. Mm-mm. Ternyata waktu itu berapa minggu kemudian dia mergokin saya. Waktu itu kan saya juga kebetulan lagi ngobrol sama si A ini. Ngobrol ini bilang, saya pengen kejuran dia, kamu ngapain saya sampai ngomong gini. Saya sampai kayak gini, sumpah ya kalau kamu sampai begini sama saya, sumpah saya akan bunuh kamu gitu kan. Saya bilang gitu, kamu udah ngerusak semua masa depan saya segituin kan. Terus pas itu jadi kayak bentrok, ketahuan tuh pacar saya ngegepin saya. Nah, ketika si A ngomong sama tunangan saya ini nih, ya udah si Neng buat saya aja ya, dia mau nikah sama saya. Nah, si A marah kok bisa gitu. Terus saya juga ngeyahin di depan dia, kok jadi saya luluh. Iya maafin, saya mau menikah sama dia. Kaget dong teman saya, hah? Kamu gimana sih gini-gini? Kamu mau nikah sama siapa? Sama si A ini. Kamu mau nikah sama si A? Pacar teman saya padahal udah bener-bener mau serius. Terus? Nah itu saya karena merasa kayak dan maaf gitu, saya kayak udah diambil media, jadi saya kayak harus sama dia. Nah terus akhirnya berapa bulan, sebulan lah 2 bulan gitu kan berjalan, saya udah kayak murung gitu-gitulah ya, kayak orang merasa aduh dunia ini udah hancur bener-bener bagi saya gitu ya. Saya juga nggak mau nemuin, saya kerja udah nggak fokus, kuliah juga jadi kayak jarang masuk gitu. Terus saya juga agak-agak sakit, masuk angin. Drop, ternyata saya isi, astagfirullahaladzim, saya langsung tambah ini lagi tuh. Kok saya, tapi ibu saya ini mungkin udah tau lah namanya seorang ibu ya, udah ngerti. Udah kelihatan. Kamu kenapa gini-gini nih? Akhirnya ibu saya cerita sama ayah saya, terus gimana nih anak gini. Ya udah suruh nikahin sama yang itu katanya. Nggak mau, saya bilang gitu. Nggak mau. Pokoknya kalau di depan orang lain tuh saya kayak nolak. Tapi kalau udah di depan si A ini saya kayak manggut gitu, kayak nurut apa kata dia gitu ya. Akhirnya saya batalin pertunangan. Memang sih pas lagi tunangan itu berjalan, saya sudah membuat bikin nyetak undangan gitu kan. Ada 2 keluarga yang udah setuju bahwa untuk kita menikah di bulan ini. Tapi saya udah isi. Nah kebetulan ya maksudnya diminta sih sama, ya nggak mau lah namanya orang tua ya, minta untuk anaknya itu tunangannya untuk nikahin, ya nggak mau gitu kan, namanya bukan ininya dia. Saya juga langsung udah kayak kiamat lah dunia ini. Nah terus saya dinikahin dah tuh, nikah sama itu. Tapi saya posisi kayak ngeblank tuh, pikiran belum kayak bukan diri saya yang saya punya. Nah setelah menikah, saya hamil 5 bulan 6 bulan, posisi saya itu kayak dikurung di kamar sama si A ini. Dikurung di kamar itu berapa bulan, sampai orang tua saya nyari kemana nggak ketemu. Lagi hamil. Terus saya bingung tuh ya. Pokoknya saya kayak hidup sendiri gitu. Nah terus malam, ya pokoknya kayak antara sadar nggak sadar, itu saya ngelihat si A itu dia kalau makan bukan nasi yang dia makan gitu kan. Terus jadi apaan? Kayak beras mentah, terus dibungkus pakai kain putih. Terus di sampingnya saya temuin dompet, ada kan waktu saya mau minta beli makanan kan dia buka dompet, saya nemuin semacam kayak tisu kasa yang ada darahnya itu, entah tahu ke desa apa gitu ya. Kok ada darah sama beras berapa gitu kan. Saya juga nggak tahu ilmu kayak gituan ya. Nah, terus ada kayak gini, saya nggak merhatiin. Nah, akhirnya sampai 8 bulan baru ketemu sama orang tua saya. Saya ternyata maksudnya kayak dirahasiain tempat tinggal saya tuh sama orang. Udah melahirkan? Si belum melahirkan. Nah si A ini si A ini kayak nggak boleh ditemuin sama siapa-siapa, saya ini gitu. Yang boleh temuin hanya si A doang gitu kan. Nah terus setelah udah mau melahirkan, sudah melahirkan saya, akhirnya pokoknya pas mau 9 bulan, akhirnya orang tua saya menemukan saya di kontrakan kosong yang tempat tinggalnya di deket-deket hutan. Bener itu kejadian. Siapa yang nemuinnya? Orang tua saya, kan nyari namanya anak ya, saya juga nggak tahu, saya juga kayak emang
dikurung gitu berbulan-bulan di kamar, cuma dikasih makan, kasih ini gitu. Dan saya nggak inget siapa-siapa, yang tahu ingat saya ingetnya dia aja gitu ya. Sampai orang tua saya bingung. Ya udah kamu lahiran dulu, nanti habis itu kita berobat ke kampung buat diobatin. Nah, saya juga diculik sama orang tua saya, ceritanya diculik sama orang tua saya, tambah sepengetahuan si A ini, gitu. Dan ya mau gimana namanya kemarin udah terlanjur seperti itu, ya udah kan nikah gitu. Tapi setelah nikah mungkin pikir orang tua ya udah bisa masih komunikasi, ternyata tiba-tiba saya nikah, dibawa nikah pergi jauh ngontrak terus kemana nggak tahu gitu. Dan orang-orang pun nggak ada yang tahu saya berada di mana gitu kan. Terus pas udah saya melahirkan anak, terus saya belum 40 hari saya dibawa ke kampung sama orang tua saya, diobatin di sana. Ternyata bener banyak di badan saya tuh kayak ada semacam yang nggak inilah lazim gitu ya. Oh berarti bener nih orang ini. Nah saya dibacain sama Kiai Ujengan lah, yang namanya orang di kampung kan pasti tahu ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya saya baru sadar, ya Allah gitu kan, baru inget lagi tuh ke flashback yang berapa bulan yang lalu saya punya tunangan, saya punya orang tua, saya punya ini gitu. Nah terus dikasih minuman yang bikin saya sadar gitu sama Kiai itu, didoain. Nah saya bahkan abis itu suruh pisah sama si A ini gitu. Sama Nah si itu A jadi pisah. akhirnya selama ini dia tanpa saya tahu gitu. Itu Jadi kejadian. dia yang pengen pisah. Siapanya? Si A-nya. Ya saya dan orang tua, karena kan emang kejadian pernikahan itu kayak semacam kayak diguna-guna gitu kan. Nah akhirnya saya setelah sadar saya dendam, ya kan. Itu saya traumatik banget bener-bener kejadiannya. Saya sampai nyari, datang ke rumah tunangan saya, ternyata tunangan saya udah nikah lagi dan dia pindah gitu. Mau minta maaf sama tunangan saya karena selama ini saya salah, bukan keinginan saya. Nah saya juga dikasih tahu, kamu pernah nyakitin orang nggak? Iya pernah. Saya bilang pernah Ma, saya pernah waktu itu menghina-hina dia sampai ngeludahin mukanya, sampai saya mungkin dia ya kayak semacam cinta tolak dukun bertindak lah ya gitu kan. Mungkin dia seperti itu menjauh saya nggak pernah respon. Nah itu kejadiannya itu yang itu sampai saya nggak bener-bener nggak inget sama sekali, bener-bener sampai taunya ingetnya tuh pagi-pagi itu, bener-bener dia sampai kok bisa ya, namanya mungkin saya subur, namanya masih muda ya, dulu masih 20-an gitu, masih kayak ya inilah sehat gitu, jadi cepet gitu untuk kayak gitu ya namanya. Itu pun baru sekali loh, saya juga masih bingung. Saya juga entah nggak tahu itu kenapa orang bisa, biasa kan orang ya mungkin cuman itu nggak bisa gitu ya. Ini kan kok sampai saya juga nggak ngerti tuh ya, mungkin Subur udah berarti. jalannya kali ya Allah sampai saya nangis. Nah sekian lama tuh saya hampir 12 tahun saya tuh sampai niat nggak mau nikah lagi samanya ya kan. Saya punya anak trauma, dan sama laki pun yang mau sama saya tuh saya nggak pernah, bukan tolak ya, maksudnya nggak pernah respon, kayaknya udah hawanya tuh kayak udah mati rasa gitu ya. Nah ibu saya setelah anak saya udah umur ya mungkin udah besar, 12 tahun saya sendiri, orang tua juga semakin tua ya kan, butuh juga nanti saya sendiri gini, nah nyuruh saya menikah lagi, pokoknya nyuruh-nyuruh banget sampai mohon-mohon, ayo kamu ya, maksudnya nikah lagi, kamu kan udah punya usaha, udah sukses, gini segala macem kan orang tua, tinggal kamu punya jodoh lagi.